belum tentu sakitnya di bahu. Bisa saja rujukan dari masalah di leher atau di siku. Maka dalam pemeriksaannya Anda itu harus apa? Superior maupun inferior dari sendi yang mengalami keluhan. Kalau contohnya di leher, orang mengeluh leher, orang mesti yang diperiksa ataupun yang diterapi hanya di leher gitu, tidak sembuh-sembuh. Tapi orang tidak pernah melihat sendi apa rahangnya, sendi apa TMJ, ya, telur madu jahe. TMJ apa? Temoro mandibula. Madu jahe kali-kali. Anu coba wae. Kuwi mah ngene-ngene ndedeg-ndedeg ngene ya. Santai kan lho ya. Nanti dia anu temenmu konsentrasi yang mengkakimu ya. Oke ya, baik, saya ulangi. Keluhan leher bisa saja timbul karena ada masalah di TMJ ataupun juga bahu. Karena ini dekat dengan sendi terdekatnya. Maka nanti dalam pemeriksaan di buku juga mengatakan begitu. Kalau ada keluhan misalkan leher, jadi kita cek juga di TMJ maupun bahu. Kalau bahu yang dicek leher dan sikunya. Karena contoh lagi satu adalah otot itu bisa apa? Origo insertionnya melekat di dua regio. Contoh otot trapesius dia melekat pada daerah mana ini protubransia ya, sama acromion. Maka ini bisa terjadi masalahnya bisa di aurigonya atau recession. Contoh kalau di apalagi kalau hubungannya dengan namanya myofascial syndrome. Mungkin Anda belum pernah dengar karena mungkin tidak diajarkan. Karena ini biasanya di workshop. Tapi saya singgung aja deh. Myofascial syndrome itu dari otot dan fascia. Karena fascia itu ada di seluruh tubuh. Di bawahnya ada otot. Jadi kalau misalnya ada masalah di fascia, ototnya juga bermasalah. Salah satu tanda yang adanya myofascial syndrome adalah taut bend. Taut bend apa? Taut bend itu kalau diraba tapi tidak ditekan loh ya. Kalau ditekan ini jaringan fibrus. Maka dulu saya tanya pada Anda itu bisa meriksa antara membedakan antara spasme, hipertrofi, atrofi, atau itu kelenjar. Itu yang penting. Kalau orang fisioterapi tidak bisa palpasi, percuma loh. Anda titik nyerinya di mana? Dulu kan ada tuh biomekanik biasanya untuk palpasi ya. Tapi ini ada bisa mempalpasi. Oh ini spasme, ini adanya jaringan fibrus. Fibrus itu apa toh? Jaringan fibrus apa? Tahu nggak jaringan fibrus? Tidak tahu. Fibrus itu jaringan yang mengeras dan otot yang mengeras dari mulai spasme yang terus menerus akhirnya terjadi namanya apa? Jaringan fibrus. Itu ada di otot. Tapi kalau taut bend itu istilahnya itu apa? Kulit yang atau fascia yang terjadi apa? Pemendekan. Jadi semua otot atau kulit itu kan ada seratnya. Caranya apa? Diraba kayak merengkel-merengkel, enggak merongkol ataupun enggak ini konturnya tuh enggak rata, itu biasanya taut bend. Tapi kalau ditekan itu kalau pemeriksaan otot, maka Anda friction kan itu masasnya itu kan. Nah, itu contohnya begitu. Oke, baik. Langsung saja. Kalau mungkin TMJ kemarin belum saya tambahkan. Nah, kalau nyari keluhan leher, TMJ ini salah satu yang pusat permasalahan. Karena ini dekat dengan leher. Dan ini sendi yang paling banyak bergerak. Kenapa? Ya, dia mengunyah, bicara, gibah, apapun. Jadi Anda kalau misalkan ngitung itu ya setiap hari berapa ribu, belum pernah ya ngitung ya. Belum nek istilahnya tidur mengigau gitu. Kan ya gerak.
dulunya ya. Nah, salah satu yang penyebabnya bisa karena gangguan gigi ya, atau gangguan mengunyah satu sisi. Jadi salah satunya dengan inspeksi dan palpasi juga gerak. Nah, geraknya apa atau TMJ? Apa Mbak? Elevasi, depresi, mangap, nutup, mangap, nutup. Terus apa? Mangap, rahang bawah ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, rata-rata banyak fisioterapis keluhan leher tidak pernah memeriksa dari TMJ. Padahal ini masalah paling banyak. Orang sakit kepala TMJ bisa. Orang sakit migrain bisa dari TMJ. Orang yang apa istilahnya itu nyeri kuduk ataupun tension headache, tension itu ketegangan, headache itu pusing, bisa dari TMJ. Ya. Dan itu hampir kadang tidak terpikirkan. Nah, saya akan berikan ya cara pemeriksaannya pada TMJ. Ya, yaitu yang pertama adalah kita lihat ya inspeksi. Kalau kemarin tes postur wajah ya, Anda bisa lihat simetris pada saat apa itu diem. Nah, sekarang kita lihat pada saat elevasi buka ya. Maka di sini ada namanya pola gerak. Rahang ataupun mulut ya. Sendinya kan TMJ ya. TMJ itu ada pola gerak. Pola. Jadi pola pada saat buka mulut atau mangap istilahnya kan. Nah, ini ada pola yang normal adalah oval. Oval. Jadi bentuk oval itu begini nih. Ya, anggap aja ini lurus lah. Oke. Yang dilihat ininya lingkar mulutnya loh ya. Oval. Terus kalau ada gangguan ada tipe C maupun S. C atau L. Skoliosis. Enggak, C sama L. Tipe C dan tipe L. Jadi nanti kelihatan gini mulutnya. Mulut. Ini yang dilihat mulut ini ya. Nah, ini seperti ini C. Entah itu ke kanan atau ke kiri. Kalau L begini nih. Rahang atas bawah. Kelihatan kalau ini. Jadi janggutnya itu loh, sigmoidiumnya itu geser antara hidung, nanti kelihatan. Ini geser ke kanan ke kiri. Saya lihat aku dulu. Ini udah berasa. Tahu sih ya. Kita kan semua tak udah hijau. Ya, fokus lagi ya, fokus lagi. Sedang fokus. Ganggu situ konsentrasi hilang terus ilmu lagi hilang. Ini ya, ingat bentuk TMJ seperti ini, kayak ngantol gitu. Ini bisa bergeser ke kanan atau ke kiri atau kadang terjadi ini. Jadi maka kalau ada yang bunyi clicking namanya, clicking ya, C, ini clicking itu klak gitu. Ada bunyi pluk gitu kan. Berarti termasuk itu hipermobile. Sendinya wis mondot. Bisa karena diskusnya udah aus atau terjadi listesis. Bisa hipomobil. Hipomobil berarti karena ada spasme. Maka kalau dilihat kok tembem siji pipi nih, berarti cara ngunyahnya satu sisi. Enggak sadar kadang, hati-hati irungnya miring. Bibirnya miring. Enggak sadar wajah itu. Masalahnya di TMJ. Nah, maka kadang orang punya keluhan migrain, tension headache itu udah dipijit kiri tok, tapi TMJ enggak bener ya. Sama aja enggak ada ini. Oke ya. Ini mudah-mudahan saya lihat fisioterapi di lapangan bahkan yang sudah bekerja pun enggak terpikir sampai sana.
Jadi hanya bersifat lokal. Nek lorone bahu ya bahu tok sing diperiksa. Tidak pernah lehernya tidak pernah dicek, siku tidak pernah. Maka ini saya katakan reflected. Anda itu kalau secara profesional menemukan kausalnya, bukan simptom aja. Ya. Oke, baik. Posisi pasien, terapis ada di depan berhadapan ya. Terus kemudian ini kita akan ada di sendinya dengan jari tengah. Iya. Aku ingin ini loh, jari ini kan tapi jari tengah lebih terasa. Lu kan benar aku bilang. Karena beda dengan ini jari telunjuk. Jari tengah kan lebih stabil. Terlepas dari simbol yang lainnya ya. Mosok ngene Pak, harusnya jempol Pak yang baiknya ini ora iso. Ya. Ini Pak, ora iso. Tengah ya. Oke, baik lebih terasa. Karena ujung untuk palpasi sebenarnya paling sensitif di jari tengah. Tinggal apa penggunaannya, ya enggak? Yo nek ngene terus ngene oke, nek ngene tok lah. Kurung-kurung itu ya. Kecuali kalau berhadapan dengan orang ya. Oke ya, baik. Coba sekarang buka ya, buka mulutnya. Nah, kan Anda akan merasakan pada saat pasien membuka mulut, ini akan merasakan gerakan sendinya. Terlalu menonjol atau enggak? Nek dhewe ra kerasa, harus orang lain. Pokoknya sing isin. Buka yang buka ngono ya, karena jujur di sini harusnya itu ya lab itu ada kaca. Saya itu dari dulu mbok ya lab ini nek kocone. Gua kuwi lab manual apalagi. Terapi latihan wajib. Karena itu untuk lihat poster sama ini kan dari kaca. Cukur kaca yang ngene ya ra iso no, iki lho. Iki geruntune tok ya to. Oke ya, baik. Ini sebenarnya sebelum Anda lihat secara biasa aja. Ya, jadi coba enggak. Full. Enggak, lepas saja. Mulutnya buka lebar. Enggak. Oke, cukup. Buka lagi. Iya, Mbak, sing ini menurut Anda? Ini ya. Yuk. Oke, jadi ini kalau saya lihat ini nih data kalau ini terlalu mondol sekali. Ini ya tangannya ini. Ya. Ini sakit. Di sini sakit. Sini tekan enggak. Beda. Ini kempes, ini nonjol. Ini salah satunya ada kemungkinan listesis atau cara mengunyah kanan terus. Nggak sadar ya. Jojo malah sadar mangan. Nih, jadi Pak rasakan gini. Ya, enggak. Tutup. Enggak. Ya. Buka lagi. Buka. Ini beda. Ini nyari. Ini sakit enggak? Enggak toh? Ini yang kanan sakit. Sini sakit enggak? Sini sakit mestinya. Ya. Oke, kalau Anda lihat face-nya gimana mulutnya? Kalau itu oval normal. Kalau ada L, janggutnya itu kelihatan ini. Ya, silakan. Ya, jadi ini bentuknya C sebenarnya. Kok bisa Pak? Lihat, pelan aja. Jadi kayak kalau perlu di shooting itu nanti ada gerakan gini. Seret. Ada bentuk kayak L tuh gini, L tuh langsung gini. Tapi C gini. Berarti ada hipermobile bagian ini. Makanya saya katakan ini kalau dirasakan tuh kayak ini yang kanan, yang kiri datar ini. Pada saat buka itu tidak ada tonjolan banget. Yang kanan ada yang nonjok banget itu. Berarti sendinya ini hipermobile atau listesis. Memang tidak ada bunyi clicking. Nah, ya kan? Ora nonton kira-kira. Pas buka gini itu kudune kan tapi ada set gitu. Hendaknya gitu. Di slow motion ya di sini ya, oke. Berarti ini hipermobile. Nah, apa yang terjadi biasanya apa? Gampang kemeng sini. Kanan. Oh iya, kan gitu. Saya nggak tahu dia
terlepas dari makannya apa, tapi yang jelas gampang apa ya, kemeng itu istilahnya nyeri. Kemeng itu apa? Nyeri linu. Nah, efeknya di sini nih, sering pusing. Terutama ini, leher. Masuk sini. Bimo, ya, gitu. Iya, Ya, nyeri. sering nyeri. Kok bisa Pak? Baru melihat aja kok bisa. Ya aku memang paranormal. Analisis saja. Berarti kalau ada masalah kanan, ya kanan ini mesti ada masalah. Gampang kemeng. Paling enggak ini dia kan ya efeknya kan ada fibrosis ataupun seperti apa. Oke. Pak Lapi terusan kalau masalah sendi itu dimanipulasi. Kalau masalah otot massage atau stretching kan gitu. Wis duwe kabeh to. Jadi Anda tuh belajar selama ini kanggo apa toh? Pemeriksaannya dulu. Kalau masalah sendi, ingat sendi joint play movement berarti apa? Tandanya ya sing ngajari Pak Mudasir atau Pak Apip. Nah iya maksudnya loro kuwi yang maksudnya Pak Mudasir sama Pak Apip gitu loh. Kalau ini masalah otot, ototnya misalkan spasme, ada fibrosis dan sebagainya, yang ngajari apa? Ya bisa massage, bisa stretching, terapi latihan, bisa US, bisa elektroterapi kan begitu. Kalau masalah sarafnya, nggak sarafnya apa sih? Terjepit atau putus kan begitu. Ya baik ya, bisa. Oke, yang pertama itu. Nah nanti tinggal ini, Anda saling memeriksa dengan temannya. Kalau sendiri tidak bisa. Anda gini dok, dengan cermin mungkin bisa. Tapi kalau kadang gini tidak terasa, harus orang. Saya aja terapi apa? Meriksa sendiri saya tidak bisa, iya nggak? Tidak bisa. Makanya susah ya di situ. So meriksa orang tapi tidak bisa meriksa diri sendiri. Apalagi dokter nyuntik diri kan ya rasa. Mesti minta bantuan. Tukang cukur ya iso, ini kelentas itu. Nyukur orang lain bagus tapi belum tentu nyukur diri iso ya. Akhirnya cukur gundul paling gampang ya. Oke, baik. Lanjut. Kalau ini masalah berarti ini hipermobile, berarti dibenak nih, dimanipulasi. Cuma untungnya Anda tidak diajari, kalau di 4 diajari manipulasi TMJ. Sebenarnya buka mulut sedikit. Ya ini MLPP, kan ada 2, CPP sama MLPP, close back sama MLPP. Kalau maximalus back pada masa saat buka mulut sedikit, dan ini sendinya paling longgar, buka. Nah ini diberikan apa? Anasi di benak ya. Nanti bunyi klep udah mapan selesai. Habis itu dikuatkan nanti. Dengan apa? Sebenarnya kalau saya sering ya punya permen karet, kan latihan terus. Tapi 2 sisi. Ya. Punya rono panganannya juga enak. Ya. Oke baik. Yang kedua setelah TMJ, ya tentunya ini kan ini apa massage yang sering Anda baca ini tegang, tebel atau tipis. Jadi tidak sih berarti banyaknya intensitas penggunaan. Biasanya mempunyai pola makan kanan saja atau kiri saja. Bisa karena gigi berlubang atau mungkin tidak punya gigi kan gitu. Oke baik. Yang kedua kita masuk ke servikal. Kalau servikal kemarin sudah saya cuplek, yaitu gerakannya ya. Coba tunduk kepalanya, tengah naik, tengah ya, ya. Oke, ditanya nyeri apa tidak? Ya maksudnya ngono kuwi. Terus koordinasinya bagaimana? LGS-nya bagaimana? Kan ada 4 ya. Terus ke kanan, rotasi itu ya, putar ke kanan, putar ke kiri. Ya, ada keluhan apa tidak? Yuk kanan lagi juga. Ke
kiri. Nah, kadang kalau Anda melihat sesama ini pada saat kanan kiri itu ototnya juga berbeda. Biasanya jadi tegak. Terus kemudian ini tekuk ke kanan dan ke kiri. Jangan bahasakan dengan kalau ke pasien kan tidak lateral fleksi, side fleksi tidak tahu pasien ya. Yaitu tekuk, tengadah, tunduk, dan putar kanan kiri. Oke, begitu. Jadi aktif. Kalau pasif, ingat fiksasi full, pelan dan full. Harus sampai dengan adanya hand feel. Sakit apa enggak? Dibandingkan. Mesti harus bisa merasakan. Oh ini kok anu ya? Ototnya kayak apa pada saat geraknya ada yang melawan ya? Berarti ada ketegangan otot. Harus bisa itu. Maka apa? Kemampuan keterampilan Anda itu satu palpasi, kedua cara memeriksa gerakan. Itu harus kalau perlu apa? Anda harus ulang-ulang ya. Sakit enggak? Oke, baik. Kalau ke belakang amati tangannya harus memberikan perlawanan pada belakang. Hati-hati. Cuma plok ngomong lah. Baru arah balik Pak ingat kalau nyeri bagian extension berarti fasetnya. Kalau fleksi ototnya bisa karena adanya HNP cervical, kalau nyerinya tajam, kalau enggak adanya nyeri spasme otot. Yes. Kuncinya baik. Jadi istilahnya ada rumus-rumus tertentu. Ya karena permasalahannya cuma itu. Ya. Terus kemudian apa? Rotasi ya, rotasi seperti ini. Sakit apa enggak? Terus kemudian kalau individual antara seperti ini otot scaleni. Terus kalau tengok sedikit ini adalah trapezius. Kalau arah ke posterior ini adalah sternocleidomastoid. Terus kemudian kalau ditekuk gini adalah levator scapula. Oh, ini sama-sama nekuknya. Saya ulangi, kalau lateral fleksi murni ini adalah scaleni. Kesemutan, nyeri, otot scaleninya. Terus tengok dikit 30 derajat, dorong ke arah simetris. Ya, ini adalah trapezius upper. Terus tengok ke arah berlawanan tadi 30 derajat sama, tapi pegang dahi arah ke posterior. Ini adalah sternocleidomastoid. Terus tekuk seperti ini untuk mengeliminasi trapezius biar kendor. Terus sama ini kayak trapezius, dorongnya adalah levator scapula. Nah mana yang nyeri? Jadi Anda sudah langsung mengatakan, oh levatornya yang kenapa? Oh skalinya yang memendek. Oh sternocleidomastoid. Oh trapezius. Ya ini. Kelihatannya simpel ya, tapi Anda harus mampu. Di daerah leher saja. Kanan kiri. Sakit boga. Kesemutan apa enggak? Biasanya seperti itu. Terus tengok sedikit, dorong. Kalau nyeri sakit, ya wes trapezius. Terus tengok ke kanan, lalu ini adalah sternocleidomastoid. Terus kemudian tekuk seperti ini. Terus tengok sedikit kayak trapezius, tapi trapezius ini dieliminasi ini levator scapula. Levator ini gitu Mbak, levator gitu. Pada scapula atas pada sisi medial ini ada otot yang kencang sekali. Karena ini biasa kalau orang sering sesak napas ataupun gangguan pernapasan, tegang, capek itu levator scapula kadang. Dan ini otot bantu napas kadang, yang bikin pusing kadang kepala dan sebagainya. Oke baik, itu baru di leher ya. Ototnya ini kanan kiri depan ya. Loh Pak, sternocleidomastoid buat apa Pak? Nah, sternocleidomastoid kan di sini bisa karena apa? Tarikan ini
spasmotesternopledo akan narik dari TMJ, sehingga kadang apa, bibir itu tarik ke kanan atau kiri gara-gara apa, pemendekan sternopledo. Mulai singgo jilbab atau apa itu kok miring terus loh jilbabku, ya karena pemendekan sternopledo, ora sadar. Coba aja nanti periksa sendiri. Mulutnya ternyata selama ini apa ya, terjadi gangguan ya, mulutmu harimaumu kan gitu. Nah maksudnya ada gangguan di permobil atau spasme. Kalau buka mulut aja nyeri, berarti kan sering spasme pada daerah around kepala. Oke, itu daerah TMJ leher, pemeriksaan aktif. Jadi yang pertama aktif dulu, terus pasif, yang ketiga adalah isometrik. Urutannya begitu. Ya, dicek-cek aktifnya soal loro-loro. Terus pasif untuk mengetahui adanya enfil, nyeri pada akhir gerak dan karena apa. Terus yang ketiga untuk mengetahui apa, permasalahan otot, yaitu dikontraksikan dengan isometrik. Ingat kalau terapisnya lebih gede, pasiennya lebih kecil, mending ada apa, terapisnya hold relax ya, seperti ini misalkan. Kebetulan misalkan saya lebih kuat, coba saya bikin, coba dorong kuat. Nah, kalau saya lebih kecil, si pasien tak suruh nahan ya, saya dorong, tahan ya, tahan ya, paham, jokwale dan supaya Anda ya nyaman, pasien juga nyaman ya, sama ya. Coba dorong ke arah sisi kiri, dorong, ingat cuma dua kan, dorong atau tahan, sakit tidak, coba dorong ke kanan, isometrik, dorong ke belakang, dorong ke depan, terus putar ke kanan, sakit apa enggak, putar ke kiri. Oke. Seperti itu isometrik melawan kanan. Oke, ada pertanyaan? Kalau itu nyeri berarti pasti ototnya, karena ototnya yang kontraksi. Kalau tadi mungkin pasif bisa saja. Karena ingat ya, ini rumus ya, saya selalu sampaikan pada Anda. Pada gerakan pasif ada dua atau aktif ya, ada nyeri tekan, ada nyeri regang. Iya maksudnya Pak, contoh nih, contoh kalau misalnya lateral flexor kanan, yang nyeri di mana dulu? Kalau di sisi yang sini berarti nyeri regang, ototnya keregang, nyeri ulur. Kalau Pak nyeri tapi di sini Pak, berarti ada yang ketekan. Bisa ketekan karena bangunan otot tulang dengan otot, bisa dipastikan lagi seperti ini. Akhirnya apa? Ini sakit enggak? Oh berarti nyilur. Jadi nyeri tekan sampai nyilur. Wis ning dia ngondi macam-macamnya di situ. Pada saat gerak lo ya. Nyeri ulur, sing nyeri terulur atau nyeri tekan. Baik, ini tadi udah. Oh iya deh. Sing TMJ gimana Pak yang isometrik? Sama, kita tutup seperti ini. Ya, pegang kepala atas, coba buka. Ini nyeri, buka. Terus nih nutup, buka dulu. Tutup mulutnya. Isometrik. Nah, gini buka sedikit ke kanan. Ke kanan. Nah, gitu, isometrik. Buka mulutnya sedikit ke kiri. Mana yang nyeri? Pas ini nyeri ke kanan, kiri kanan apa kiri? Yang penting catat dulu. Oke, baik. Lanjut. Saya ingatkan superior maupun inferior juga dicek. Ini baru leher ya tadi keluarnya. Terus bahu, ingat disuruh aktif dulu. Coba kalau nyeri bahu kanan, coba gerak, buka, abduksi sampai di mana? Nyeri apa tidak? Terbatas apa enggak? Abduksi. Terus ke kanan, atas. Ini aktif dulu ya, ke belakang. Ya. Jadi suruh gerak sendiri. Exoendon coba gini, luar ke dalam, gini, bisa nggak? Gini sampai sini.
Enggak, ke belakang. Nah, salah satu tanda di sini. Saya langsung masuk ke tes spesifik. Pada kasus frozen shoulder, ya, bau beku, cuma bau beku tahu nggak ya? Iya. Ya, prosedur tapi belum dikasih ya. Karena ini semester 4. Memang ya harusnya apa ya? Gimana semester 3 dan 4 itu dikasih patologinya dulu ya. Bau beku atau frozen shoulder, di mana terjadi gangguan kapsul sendinya memendek sehingga semua gerakannya teratas. Cirinya adalah kalau frozen shoulder adalah eksrotasi lebih terbatas dari abduksi, lebih terbatas dari indrotasi. Yang ini anak. Gue mau coba ini sekarang. Insufisiensi. Oksigennya jadi kurang. Bisa boleh tangan. Arteria ada 2 di sini. Iya. Yang paling banyak ini garis. Ini vertebra. Kamera ini sih. Gampang pusing atau mau migrain atau bahkan vertigo, ini ceknya seperti ini. Silakan pasien menyampaikan di daerah leher dan kepala. Kita lihat satu sisi kanan maupun kiri. Kalau kanan 30 derajat rotasi dulu. Kemudian apa? Pastikan ini full. Jadi kemudian lepas ekstensi dulu. Seperti ini. Pastikan 30 detik tidak ada keluar. Pusing tidak ada. Nah, 30 detik. Jadi harus siapkan ini kan, jam tangan atau stopwatch ya, atau jam dinding. Kalau tidak ada aman, negatif. Kalau dia lupa, punya udah ya udah langsung naik. Jauh pusing, langsung dinaikkan. Ya, terus kemudian selanjutnya ya kiri. Putar dikit 30 derajat langsung. Ya. Untuk vertigo kadang mata ini posisi mata melek loh ya. Nah, merem ini ya. Yang merem kan nggak tahu dia pusing apa enggak. Kalau pusingnya langsung ini, langsung klik. Kalau vertigo matanya langsung ini. Tunggu lebih. Iya, belum pernah lihat orang vertigo. Ini kan tuh pusing mas. Ini kedip ini ojo jadi kayak ini modus. Orangnya gini mbak, pusing mbak. Oke aman, negatif. Berarti ada. Coba nanti teman-teman yang hati-hati ini di sana ya. Tangan saya yang satu di daerah vertikal, satunya di kepala. Supaya pasien juga respon maksimal. Oke, pemeriksaan atau tes arteri vertebralis sudah dipahami, dipraktekkan. Itu untuk yang vertebra. Selanjutnya bagian leher ada namanya tes Knapsinger. Knapsinger. Misalnya begini, tes khusus pada ini ya leher namanya Knapsinger. Knapsinger. Gimana ini di buku ada semua. Knapsinger. Knapsinger itu dengan cara apa? Memberikan tekanan pada ini arteri fibularis di daerah leher depan. Kalau menjadi pusing atau bahkan menjadi penekanan adanya dura mater di daerah medula spinalis berarti positif. Posisinya seperti ini, kayak menekan. Tapi jangan tekan ini ya. Dari ini kayak jempol terus tekan di daerah sternocleidomastoid, kemudian tekan aja nih. Coba ini ya, ini nekat ya. Tekan aja seperti ini. Ini Knapsinger. Kalau pusing langsung ini berarti ada peningkatan cerebrovaskuler. Ya, berarti ini
Karena ditekan itu supaya ada bendungan ya di daerah arteri nadinya itu loh. Ada jagung toh di sini. Cara mungkin nggak kelihatan jagungnya, tapi di antaranya ini. Di tengah. Pusing nggak mas? Jadi Anda bisa merasakan nadinya. Saya mual nggak jadi. Jadi kita satu paling ini jagung. Ini loh tekan. Kalau tidak ada masalah aman. Tes nafsinya. Kalau misalkan ada pusing atau bahkan nyeri pada tulang belakang, ini misalkan positif kan begini. Oke baik, itu untuk area TMJ sudah, leher sudah. Sekarang masuk ke bahu, tes fisik bahu. Gitu mas. Nah, bahu perlu diingat bahwa ini sendi yang paling kompleks. Kenapa kompleks? Karena sendi pembentuknya paling komplit. Dari mulai tulang pembentuk, humerus dan akromion, kemudian ada diskus, di antara diskus kemudian dibalut kapsul sendi. Di dalam kapsulnya ada namanya cairan membran sinovial ya, sebagai pelumas apa? Sendi yang ada di shoulder sama lutut. Maka orang bilang holininte, itu holininte itu adalah cairan sinovial, membran sinovial atau cairan sinovial. Terus di luar kapsul ada ligamen penguat sendi, ligamen. Baru otot fascia adalah kulit, dermis epidermis. Sedemikian kompleksnya sehingga di sini banyak sekali terjadi apa? Gangguan. Salah satunya frozen shoulder tadi. Kalau orang frozen shoulder gini terbatas nih, suruh gini, oh ya wis positif. Diagnosis kekakuan sendi oleh karena frozen shoulder. Dan dikatakan Pak, ya manipulasi. Masalah semua kalau masalah joint movement, masalah sendinya kaku ya itu manipulasi. Kan dia jadi itu praksi ya, sliding. Kelihatannya kemarin pas ujian apa materi saya pada buat video apa transformasi atau sliding ada gangguan gitu. Nah ini salah satunya buat terus latihan apa. Jadi ini kan perlu di semester 4. Habis ini kan terapinya. Seperti kayak ini disuruh apa? Pengular exercise. Cuma gini aja supaya apa? Menggunakan gravitasi. Molor. Terus apa? Yang tuh ada nakoda itu shoulder wheel. Terus kemudian wall climbing yang gerigi-gerigi dulu. Latihan oke. Atau pule di sana di trap latihan. Pule itu katrol. Oh enggak punya pule ya karean mano. Timbo ya, timba itu loh. Jadi bisa 2 kali pramuka udah latihan. Oke. Bisa membayangkan buat semburannya tangga nih ya, latihan ya kan? Oke baik, ini spesifik tes pada proses dulu sudah. Yang kedua di daerah bahu ada namanya ini yang sering kadang terjadi di bawah akromion yang ada bantalan namanya rusa sub akromion. Sub itu berarti di bawahnya. Itu yang sering kadang terjadi apa? Peradangan. Maka namanya bursitis sub akromion. Bursitis sub akromion. Ini yang paling sering terjadi kelainan ataupun gangguan. Nah karena apa Pak? Bisa karena orang mungkin driver gini terus game ngetik, ini kan posisi statis terus. Posisi yang sering terjadi ketegangan pada bisa. Nah nama tesnya apa Pak? Itu apa? Full art test. Painful art test. Nah posisi ini pasien disuruh mengabduksikan ya secara full RM, bisa kedua lengan atau satu lengan mana yang jadi gangguan.
ini satu tanda. Jadi kalau dikatakan di sini ada namanya bisa kalau tesnya sama dengan drop arm test. Jadi painful arm itu sama dengan tesnya adalah drop arm. Arm itu dengan drop jatuh. Ya. Paham? Drop arm test yaitu tandanya adalah adanya nyeri pada lengkung abduksi. Pada derajat berapa? 60 sampai 120. Apa ya? Betul pulang. Lalu tanda yang bulan Februari apa arteri vertebralis Saya menang ya kan? Pensular apa enggak? Pensular. Jadi namanya kalau tanya pensul apa toh? Adanya nyeri. Kamu tak tulis no. Ada nyeri pada saat abduksi 60 sampai 120. Kadangnya derajat sampai 60 enggak apa-apa. Tapi pada saat 60 sampai 120 itu sering Pak. Bahkan jadi drop. Maka tesnya namanya drop arm test. Ya, paham? Drop arm test itu adanya tanda pensul. Kenapa kok 60 70? Jadi pasien disuruh juga ini dua tangan bisa temukan ini telapak. Ya, oke. Nah, ini kan normal. Makanya saya tuh ngecek normal itu ya biasa-biasa aja. Coba, nah pada saat abduksi kita perlu perasaan nyeri, terus nyeri sekali. Nah, 120 tandanya apa? Pada saat dia buka. Nih pada saat muteri 120 pasti. Nggak mungkin karena kalau gini nggak bisa. Nggak nyaman. Nyamannya yang ini, ya kan? Jadi bukti bahwa mesti kan ini rawon kok orang kok dia tapi ini rawon. Pikiran nyaman. Karena pada saat ini 120 ini mesti buka. Buka. Ini sekarang nonton. Ya, cacat lah. Gimana? Gini yuk. Nah, pasien disuruh abduksi dan adanya nyeri 60 sampai 120. Itu berarti apa tadi? Positif adanya bursitis subacromialis. Untuk memberikan apa istilahnya kemastian lagi ada dua cara juga, yaitu dengan extension maksimal, ekstensi maksimal, lalu terus Anda ini raba diakromion turun. Nah ini genjuk-genjuk ini adalah genjuk-genjuk apa bahasanya? Pompok ya, genjuk-genjuk ya. Nah itu genjuk bahasa Indonesia. Ada bantalan, ya. Ini loh, ini adalah positif. Busa. Kalau ditekan, waduh nyeri banget, berarti positif. Paham? Atau yang kedua bisa Anda traksi seperti ini, kempet seperti ini, terus pegang akromion, traksi ke arah tarik menuju derajat, terus pada posisi 60-70 pasti darah ini. Tapi ya ini kan nih, diregangkan, ditraksi supaya terus sama ini friction. Waduh. Kalau enggak di US. Tapi posisinya begini karena ini nongol nih. Ini ya ekstensi loh ya, beda. Kalau agak sedikit ini seperti ini, beda ini. Ini tendon subscapularis. Kita ini coba. Coba gini, ini adalah akromion turun, itu udah susah. Tapi sedikit ADD itu sudah kelihatan namanya ini. Tapi frictionnya lapasnya transversal ini adalah tendon subscapularis.
Ingat, suprafaris fungsinya adalah untuk eksorotasi. Mungkin orang yang sering ini ngomong bacon, goreng tempe barang ya kan, nyuci ya kan, nanti suasana kita juga. Kalau gini oke, nggak masalah, berarti dosanya aman. Tapi coba sedikit ke adduksi, ini digeser gini udah. Memang itu kok bisa seperti itu ya, karena dari anatomi mekanik seperti itu. Maka kalau Anda belajar tentang kinesiologi, kalau sekarang biomekanik, ya gini, kalau yang seperti ini adalah oke, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu, ada 2 tes khusus daerah bau. Yang selanjutnya adalah apprehension test. Taruh depan aja. Apprehension ya, memang itu yang nemukan kok namanya. Apprehension test itu untuk apa? Tes spesifik untuk mengetahui adanya luksasi atau subluksasi sendi bahu. Nah, sendi bahu itu luksasinya pasti ke arah anterior. Kenapa? Jarang orang melesatnya ke arah keluar. Entah itu jatuh, naik sepeda motor atau mungkin jatuh nepak, itu mesti ke arah anterior karena di sini kurang kuat. Maka ini melesat tahu melesat sleo atau luksasi, meleset sendinya. Sebenarnya dilihat sudah kelihatan itu nanti kayak ada cekungan gitu, atrofi. Karena ini kan gini melesat ya, turun. Tapi dipastikan dengan namanya tes apprehension test, posisi seperti ini 90 derajat, abduksi siku 90 derajat, kemudian Anda tahan di daerah akromion dan bagian anteriornya. Kemudian terapis melakukan gerakan eksorotasi, dek gitu, pelan aja. Nah, kalau itu positif terjadinya luksasi atau kesleo ataupun apa ya, istilahnya bahasanya itu sendinya itu lepas, gluk gitu kan mencolok ini sendinya. Maka harus ditahan gini. Gluk dan pasien aduh sakit. Gampang. Ini apprehension test. Tak gitu aja. Ini kan orang rasa sakit normal. Oke, baik. Tes khusus apprehension test. Terus selanjutnya ada namanya Adson test. Adson test. Adson. Nah, ini jenenge Anton test, ini nomornya Anton. Ini Adson ya. Adson test itu tes untuk mengetahui adanya jebakan ataupun penekanan atau entrapment bahasa lainnya pada arteri atau plexus brachialis. Maka ada orang kok sering kesemutan toh Pak, sepedaan sedikit aja udah kesemutan, apalagi tanggal tua gitu. Pada tanggal tua ya orang kesemutannya mertua ini ya. Oke ya, jadi ini di sini ada apa? Skaleni. Otot skaleni yang di bawahnya itu dilewati pembuluh darah dan saraf plexus brachialis. Nah, kita akan mengetahui adanya gangguan pada arteri brachialis. Bahkan ini terjadi nanti kesemutan biasanya. Kadang orang tidurnya begini nih, ya tahu. Orang gemuk tidurnya gini. Sering kesemutan. Atau mungkin sering sudah kerja seharian tidurnya begini, ditindih. Otomatis kan terjadi penekanan bagian. Posisi hampir sama dengan apprehension test. Ini satu sisi ya. Saya ngecek yang kanan dulu. Sebelumnya raba dulu nadinya. Oh ada. Ya, iya loh hidup Pak ya. Tidak, maksudnya sudah terasa. Baru posisi 90 derajat. Harus 90 derajat. Terus kemudian rotasi heterolateral. Kalau kanan berarti
rotasi keliling full. Oke, baik. Ini difiksasi. Dilihat nadinya masih terasa apa enggak? Nah, ini ada masih tapi berkurang dikit. Bahkan ada yang hilang. Oh, berarti ada jebakan di sini. Gampang. Oke, saya ulangi. Kalau yang kiri sama, diraba dulu ya. Memastikan denyut nadinya ada. Terus 90 derajat, fiksasi di akromion, terus putar ke kanan. Kalau ada normal. Kalau kok langsung enggak ada, hilang set gitu ya. Bukan kok mati enggak. Berarti ada di sini ada masalah. Masalah penekanan pada skala ini. Nah, terapi ini ya stretching skala ini terus baik rampung. Iya, begitu. Maka Anda harus ini dulu. Kadang pasien ini antara CTS atau penekanan di sini lah, itu harus dicek. Jangan hanya main, Pak ini sering kesemutan, oh CTS itu belum. Kadang bisa di vertebra, tekan ini di radiknya atau di perjalanan sarafnya. Kan saraf itu kayak kabel kan? Iya, Anda harus. Satu lagi itu namanya tes untuk mengetahui adanya ini tendinitis bicep, caput longus maupun brevis. Di sini ya, ini yang paling sering juga. Ya, karena yang namanya gerakan bahu itu pasti melibatkan apa? Caput longus itu kayak ini, ada tuberculum majus dan minus. Ototnya itu kan dia geser terus. Kalau di kaki namanya atlet pain namanya, di tensor fascia lata. TFL itu kan biasa dia kalau jalan itu kan dia geser terus. Kalau di bahu itu istilahnya caput longum dan caput brevis. Ini ceknya gampang kok sebenarnya. Ini ada cekungannya di sini nih, sulkusnya. Ya, sulkusnya di sini. Ada cekungan. Ini sulkus bicipitalis namanya. Nah, ini tesnya seperti ini nanti. Posisinya adalah fleksi elbow 90 derajat, kemudian difiksasi di bagian lateral elbow, kemudian nanti gerakannya adalah abduksi, exo, rotasi. Posisi terapis di bagian ini ya, bagian samping seperti ini. Coba nanti arah buka baunya, kemudian putar ya. Coba buka, putar. Ya, seperti ini. Jadi gerakannya gini. Nah, ini kalau nyeri bagian caput longum atau brevis positif adanya sulcus bicipitalis. Ini ya. Oke, baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan biar nanti. Jadi ya masih ada lagi tapi spesifik yang biasa terjadi di daerah kepala, leher, bahu itu. Oke, silakan dipraktekkan dulu. Wayai Anda praktek. Yes. Nah, dulu oke ya. Kalau yang pendek, ini biasanya kaki saya tak buat stabil begini. Terus kemudian ditekan biasa ke arah aproksimasi lurus. Yang tekan bukan siku saya loh ya, tekan saya tekan. Ingat jangan get tapi tekan aja. Nyeri apa enggak? Nyeri menjalar yang jelas. Yang dicari adalah nyeri menjalar. Terus kemudian ke kanan sedikit, tekan. Ini radik sebelah kanan. Ada enggak nyeri menjalar? Kalau enggak, no, negatif. Terus ke kiri, tekan. Tekannya sekitar ya 3-4 detik. Oke, baik. Ini kalau untuk leher, kalau untuk bahu, untuk pinggang seperti ini, beda. Sama ini, tapi tekannya tekan badannya. Seperti ini, tekan. Atau seperti ini. Spurling pada lumbar. Bukan torakal ya, torakal enggak pernah ada penjepitan saraf. Yang ada penjepitan saraf di leher atau di lumbar. Nah, ini saya katakan Pak ada penjepitannya di daerah torakal, renio, kalau anatomi.
Iya gitu, kita harus paham anatomi. Nggak mungkin di torakal itu ada penjepitan saraf karena dia paling stabil. Ada kosta, ada yang darah ini leher sama. Maka yang namanya spondylosis atau koa pada tulang belakang, servikal atau lumbar. Saya ini mulai mungkin baru dengar ya, tapi saya yakin Anda besok semester 6 bingung kok aku boleh apa ya judul KTU kan gitu. Ya terserah mau OA lutut, OA ini kalau yang reumatologi karena paling banyak adalah muskulo biasanya. Oke, baik saya ulangi ini servikal kanan, kiri. Oke, karena saya bicara leher. Kalau lumbar seperti ini, tekan. Kalau Anda tidak kuat seperti ini. Kalau kuat tekan. Jadi apa Anda? Ke kanan dikit, tekan. Ke kiri dikit, tekan. Oke, scoring test. Simple. Terus kalau itu positif bagaimana Pak? Berarti adanya nyeri menjalar, bisa satu sisi atau bilateral. Kalau tengah ini bilateral, tapi jarang memang. Kecuali kalau ada ANP. Kalau ANP ditek gitu, kan dia akan bisa pada radik-radik itu akar ya, akar saraf. Kalau satu sisi berarti ada penjepitan saraf dekstra, penjepitan saraf sinistra kan gitu. Levelnya di mana? Ya terserah mau di C. Biasanya tuh yang paling banyak ada C56 karena ini lordosisnya di situ. Nih, sesuai dengan ini di belakang itu kan ada tuh lordosisnya pada C5. Oke, scoring test ada pertanyaan? Mbak, halo. Ini guyu-guyu takkan maju ini praktek lo ya. Dia harus mencenderung. Tenan, maju, Mbak berani.